Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk program di channel saya. Nama programnya Life Journey. So ini general reading, bacaan umum, tidak resonate untuk semua. Life Journey itu bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita, dan kita melihat isu dalam diri kita, kemudian kita melihat energi tentang bagaimana penyelesaian atau pemecahan masalahnya. Ini energi untuk Leo, ya, Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, tidak resonate untuk semua Leo, ya. Saya sudah tebar di sini energi. Kartu pertama ini tentang isu dalam diri Leo. Kartu kedua tentang kenapa terjadi isu dalam diri Leo. Nanti kita lihat seperti apa. Kartu ketiga ini tentang apa yang Leo lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya, ya. Dan di kartu keempat ini tentang identifikasi, apakah sudah tepat cara yang dilakukan Leo untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya atau isu dalam dirinya. Di kartu kelima ini tentang action, apa yang harus dilakukan, tindakan nyata apa yang sebaiknya dilakukan Leo untuk menghadapi isu dalam dirinya. Dan ada cakra wisdom, oracle wisdom. Ini tentang bagaimana sebaiknya Leo menghadapi masalah dengan bijaksana, ya. Kita mulai. Leo, apa kabar? Apa kabar? Ya, ini ada love stranger. Ini tentang kegagalan dalam cinta, dan ini hubungan yang lama sudah terjalin kemudian berpisah, ya. Ketika kita bersama dengan seseorang dan kita cintai, kemudian berpisah, dan itu hubungannya cukup lama terjalin, maka lukanya juga cukup dalam, ya. Di sini cukup kuat kamu berusaha untuk menyembuhkan luka di hati kamu, ya. Di tengah proses healings, di sini kamu menemukan cinta yang unik, ya. Ada seseorang yang berusaha menarik hati kamu dengan cinta yang unik, membuat kamu tertawa, membuat kamu tersenyum, ya, di sini. So cukup kuat dia membantu proses healings kamu di sini. Tapi karena hubungan itu terjalin cukup lama, maka proses untuk healings juga tidak mudah. Mereka hanya bisa meringankan, ya, cinta yang unik ini datang hanya bisa meringankan sedikit beban kamu tentang penyembuhan diri kamu terhadap luka dari masa lalu, tapi tidak sungguh-sungguh menyembuhkan. So dampak dari luka di hati kamu adalah kurangnya rasa percaya, ya, bahwa cinta itu benar-benar bisa membahagiakan. Sulitnya membuka hati untuk cinta yang unik ini masuk lebih dalam di hati kamu, ya. Ini yang tapi dia berusaha membuat kamu tertawa, dia berusaha membuat hari kamu penuh warna di sini, terus lagi dan lagi, ya. So saya melihat dalam proses healings kamu tidak sendiri. Ada cinta yang unik masuk dalam hidup kamu. Mereka berusaha membuat kamu bahagia di sini, dan kamu pun masih sulit untuk percaya, sulit untuk yakin bahwa mereka benar-benar mencintai kamu, ya. Karena ada luka di hati kamu, jadi menurut kamu cinta itu tidak pernah ada, ya. Jika ada pun mustahil kamu dapatkan, ya. Ini luka di hati kamu karena terlalu lama menjalin hubungan dan berpisah. Dan ini ada
di kartu kedua ini tentang mengapa bisa terjadi, ya, mengapa. Saya melihat ini berarti isunya dari luar diri kamu, tapi akhirnya berdampak di dalam diri kamu, ya. Ada luka yang dalam di hati kamu. Dan di sini ada you see clearly, clairvoyance, ya, clairvoyance. Ini tentang kamu punya intuisi yang cukup kuat, terutama dengan pasangan kamu, ya. Saya melihat di sini apapun yang dilakukan pasangan kamu di belakang kamu atau tidak terlihat oleh mata kamu, di sini kamu bisa mengetahui karena intuisi yang kuat, terutama dengan orang yang dia cintai, ya, yang kamu cintai, Leo. Ketika dia berbohong atau dia bermain mata, dia flirting, itu kamu tahu. Inilah yang cukup sulit membuat kamu bisa healing dengan mudah, bisa membuka hati kamu untuk cinta yang baru atau cinta yang unik, ya, di sini. Karena kamu tahu dengan pasti bahwa pasangan kamu melukai kamu, ya, punya mungkin beberapa karena masalah tripartite relation, ya. So ini yang pada akhirnya membuat kamu sulit untuk healing, ya, di sini. Seberapa kuat cinta yang unik berusaha seseorang ini masuk dalam hidup kamu, berusaha membahagiakan kamu, menggembirakan hati kamu, tetap sulit kamu lupa bahwa saya pernah terluka karena cinta, ya. Ini yang sulit. Kamu punya intuisi yang cukup kuat di sini. Segala sesuatu kamu lihat dengan cukup transparan, ya. Semuanya terlihat jelas. Dan intuisi kamu selalu tepat. Ini yang terutama tentang pasangan kamu, ya. Ini yang benar-benar melukai hati kamu. Karena kamu sekarang ini kamu punya masalah dalam diri kamu karena faktor mencintai dengan cukup dalam dan hubungan yang terjalin cukup lama, ya, sehingga sulit kamu healing di sini. Kita lihat cara kamu menyelesaikan masalah atau isu dalam diri kamu. Di sini saya melihat kamu berusaha jujur dengan diri kamu sendiri. Di sini ada the past return for a times. Ini tentang kamu pribadi yang cukup jujur, ya. Kamu tidak mau, apa bahasanya? Saya tidak mau membuat satu drama. Saya tidak mau berpura-pura. Kalau saya tidak bahagia, maka saya akan tunjukkan bahwa saya tidak bahagia. Kalau saya harus berpura-pura bahagia dengan pasangan saya, tapi ternyata tidak, saya tidak mau seperti itu cukup drama. Nah, ini kamu tidak mau menggunakan topeng, ya. Ketika situasi di hubungan kamu tidak membaik, kemudian ada satu perpisahan, ada proses divorce, beberapa juga tentang perpisahan, di sini kamu menerima itu, ya. Jadi kamu tidak mau hanya menyenangkan hati orang tua kamu, kemudian kamu bertahan pada hubungan rumah tangga yang tidak bahagia. Itu kamu tidak mau, ya. Kalau memang saya tidak bahagia, hubungan ini, rumah tangga ini harus berakhir, ya berakhir saja. Daripada saya pura-pura berada dalam hubungan, tapi sebenarnya tidak, saya tidak berada dalam hubungan itu, kamu tidak mau. Dan kamu punya prinsip dalam diri kamu adalah, saya tidak mau hidup untuk membahagiakan orang lain. Saya mau membahagiakan diri saya sendiri. Nah, ini kamu fokus pada kejujuran dalam diri, ya. Dan mungkin di masa sekarang, di tengah kamu sedang bersama dengan pribadi yang baru, cukup lucu, cukup unik, ya, membuat kamu sering tertawa di sini, membuat kamu cukup sedikit lupa dengan masalah luka di hati kamu. Di sini saya melihat
orang dari masa lalu itu datang. Ya, jika kamu pernah bertemu dengan mereka atau mantan kamu atau sahabat kamu atau mereka yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor hubungan kamu berakhir di masa lalu ini, kamu akan menemukan mereka dengan energi yang sama. Jadi kalau mereka sahabat kamu ya itu baik, maka ketika kamu bertemu lagi di masa sekarang mereka itu tetap baik. Begitu juga dengan pasangan kamu. Ketika kamu berpisah ini mungkin karena tripartite relation, di masa sekarang kamu bertemu, mereka tetap dengan masalah yang sama tentang tripartite relation. Ya, itu yang cukup membuat kamu merasa bahwa ya sudah tepat saya berada dalam jalur saya, jujur. Ya, jujur dengan diri sendiri, jujur dalam kehidupan, jujur dalam menghadapi semua orang. Tidak perlu menggunakan topeng. Nah, ini kamu. Ya, berani untuk jujur. Ini energi kamu, cara kamu menyelesaikan masalah dalam diri kamu. Kita lihat apakah cara kamu sudah tepat. Cara kamu sudah tepat, ya, tapi beberapa kekurangannya adalah ini tentang cara kamu bersama, ya. Jadi cara kamu bersikap, ya, ketika ada perbedaan dalam hubungan, ya, ketika energinya berbeda, kamu. Jadi gini, saya melihat kamu cukup sulit menerima perbedaan, ya. Kamu cukup sulit. Dan kamu punya jadi kamu punya, gimana ya saya bilangnya, jadi kamu itu pribadinya seperti contoh, ya, tidak mau dibantah, ya. Itu saya tidak bisa bilang kamu mendominasi, tapi kamu tidak mau dibantah, ya. Punya karakternya yang kayak gitu. Jadi punya gaya sendiri, ya, punya perilaku sendiri ketika sesuatu yang terjadi dalam hubungan kamu maunya mereka harus mengikuti kamu. Nah, ini mungkin kamu jujur, ya, betul, cara kamu jujur sudah tepat, terutama dengan diri sendiri. Tapi bagaimana kalau memaknai perbedaan dengan bijaksana, ya? Kamu cukup meledak-ledak, so ini yang membuat cukup sulit memahami kamu, pasangan kamu, ya. Dan energinya adalah ketika kamu sedang on fire, kamu ingin kejujuran, kamu ingin transparansi, kamu ingin pasangan yang jujur, yang transparan, terbuka dengan kamu ingin punya pasangan yang bertanggung jawab dengan hubungan ini, maka gunakan cara yang bijaksana, ya. Cenderung kalau kamu lagi marah itu, lagi on fire itu, kamu tidak fokus, ya. Kalau kamu ingin pasangan kamu jujur, mungkin kamu bisa dengan tegas tanpa on fire. Bedakan antara kita sedang marah dan kita sedang tegas. Bedakan itu, ya. Gunakan ketegasan untuk mengekspresikan keinginan kamu, ya, dan kendalikan on fire kamu, karena di sini kamu cukup meledak-ledak, ya. Ini Storm Angels, ini dia cukup ini, ya, meledak-ledak ketika kebohongan, ketidakjujuran itu, ketidakadilan itu terjadi, itu dia meledak-ledak. Dia ingin kejujuran, dia ingin keadilan, dia ingin respectful, ini dia ingin semua yang positif energi dia ingin. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar kendali, dia akan meledak-ledak, ya. So itu mungkin cara kamu lebih bijaksana, lebih ini, ya, lebih lembut, lebih kalem, karena sepertinya kamu sulit sekali mengendalikan on fire-nya kamu, ya. Dan ini action.
Ini tentang magical space clearing time, ya. Ini seperti jadi kita semua punya ruang di hati kita. Ketika kita terluka, maka ada satu ruang di hati kita yang cukup kotor karena ada negatif energi. Cara yang dilakukan adalah bersih-bersih. Kita menyapu ruang di hati kita, kita bersihkan itu energi negatif dengan menyapu. Cara menyapunya adalah melepaskan maaf, melepaskan masa lalu, ya. Berusaha untuk berdamai dengan keadaan, berusaha untuk bersukacita, bergembira, bersyukur bahwa mereka pernah hadir untuk memberi kita pelajaran kehidupan. Bersihkan itu hati kamu dari energi negatif, netralkan, biarkan energi positif masuk dalam hati kamu, ya. Karena ini ada cinta yang unik, cukup membuat kamu tertawa, cukup membuat kamu bahagia. Walau di sini kamu belum mencintai dia, belum bisa membuka hati untuk dia, tapi berusahalah untuk membersihkan hati kamu dulu. Ya, ini cara actionnya. Bersihkan semua yang kotor, energi negatif itu, dan netralkan, ya, supaya kamu bisa memulai hidup baru dengan cinta kamu yang unik ini, yang selalu membuat kamu tertawa lebih baik, ya, dan tidak gagal seperti masa lalu, ya. Kamu di sini sudah ada klarifikasi bahwa kamu menemukan pasangan kamu yang dulu itu mereka juga punya masalah, ternyata di masa sekarang itu masalah yang sama. Kalau kamu berpisah tentang tripartite relation, berarti perpisahan itu dia punya masalah tentang tripartite relation. Kalau dia masalah tentang hal lain, ya, hal-hal yang lain yang ketidakjujuran atau dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kalian tidak satu vibrasi, itu masalahnya tetap sama dengan cintanya dia. Jadi kamu sudah melihat itu, sudah ada clarify di sini. Dan di sini ada selfness, humanity, conscientious actions. Ini tentang bagaimana kita menanggalkan sisi kemanusiaan kita dan lebih menenangkan diri dengan meningkatkan pertumbuhan spiritual kita, ya, lebih kepada hubungan vertikal, ya, kepada Sang Pencipta, menanggalkan sisi kemanusiaan kita, emosi kita, amarah kita tanggalkan, ya.